kita membahas tentang kisah pembangunan Ka'bah. Bagaimana pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan yang sebelumnya Ka'bah itu sudah ada dan terbentuk sejak zaman Nabi Allah Adam. Bahkan sebelum daripada mungkin penciptaan manusia, penciptaan bumi juga 2000 tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan daripada tempat tersebut. Wahakala dan subhanallah masuk kita ke juz 5, dan kesempatan di tempat kita ini kita mengambil daripada kisah yang ada di dalam juz 5. Di juz 5 itu ada kisah daripada kecintaan Thauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini siapa? Thauban ini dulu julukannya, dia juga punya julukan Abu Abdillah ya. Beliau merupakan seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Disebut juga Thauban Maula Rasulillah. Dalam kitab Al-Baghawi disebutnya Thauban Maula Rasulillah, yaitu ia berasal dari Yaman. Tadinya merupakan seorang budak. Kalau budak itu biasanya disebut Maula, ada tambahan Maula. Siapa nama Tuhan dulunya yang membebaskan dia. Nah, kalau Bilal kita tahu Maula Abi Bakar. Karena apa? Karena Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan daripada Bilal bin Abi Rabah. Kalau Thauban ini yang membebaskan adalah Nabi Muhammad SAW. Dulu ini dia seorang budak tawanan perang. Tawanannya majikannya ini terbunuh. Dan akhirnya Thauban ini menjadi tawanan ya. Menjadi tawanan. Kalau orang dulu dalam berperang itu, kalau siapa yang kalah menjadi tawanannya. Lalu Rasulullah SAW membeli Thauban. Begitu membeli Thauban, dan atas kebaikan Rasulullah SAW, ia dimerdekakan sama Rasulullah. Rasulullah langsung yang merdekakan Thauban. Jadilah Thauban ini orang yang merdeka. Tapi Thauban ini nggak langsung mau pulang. Orang kalau udah merdeka ya udah, namanya tadinya di sama-sama berperang gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Thauban? Thauban nggak mau balik ke Yaman ya. Beliau memilih untuk tinggal dan melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban memeluk agama Islam dan menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah salah satu sahabat yang mengetahui tentang bagaimana kegiatan dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Meski jadi orang yang merdeka, Thauban malah mengikatkan dirinya. Thauban ini memiliki ta'alluq ya, ikatan hati yang sangat kuat dengan Rasulullah SAW. Ia sangat cinta dan kagum dengan Rasulullah SAW. Ia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap saat dia datang pada Rasulullah SAW untuk sholat jamaah maupun keperluan lainnya, nggak pernah waktu-waktu itu dilewati. Bahkan sangat ditunggu-tunggunya momen-momen pertemuan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Thauban ini nggak mau jauh dari Rasulullah. Ia selalu mengusahakan dirinya agar selalu bersama Rasulullah SAW, kapanpun, dimanapun. Manakala ia dekat dengan Rasul, maka ia akan sangat gembira. Ketika Rasulullah SAW nggak ada di dekat Thauban, maka ia akan merasa sedih ya, gelisah, resah karena tidak bisa menatap wajahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menatap wajah Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan wajhul maimun hujjatuna yauma ta'din nas bil hujjah. Wajahnya Rasulullah itu merupakan jaminan keselamatan buat kita semuanya. Orang yang menatap wajahnya Rasulullah, orang yang kenal sama Rasulullah, dia adalah orang yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Thauban ini Masya Allah, sahabatnya Rasulullah, hari-hari sama Rasulullah, tapi nggak pernah puas mandang wajahnya Rasulullah. Nggak pernah puas, pengen terus dekat sama Nabi Muhammad SAW. Suatu hari pernah Rasulullah SAW memperhatikan Thauban, karena semakin hari ini badan Thauban ini makin kurus, pucat lagi. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, wahai Thauban, gerangan apa nih? Kau ini sakit apa? Kata Rasulullah. Semakin hari engkau semakin kurus. Gitu. Akhirnya Thauban menjawab, tidak apa-apa ya Rasulullah.
Tidak ada apa-apa dengan badanku ya Rasulullah. Begitu Sauban ini girang. Kenapa? Karena dapat perhatian daripada Nabi Muhammad SAW. Rasul ini ya tipe orang yang memperhatikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat perhatian Rasul. Sahabat itu kalau ada apa-apa sekian banyak sahabat. Bahkan dikisahkan sahabat itu berjumlah 120.000 orang. Seluruh sahabat ini merasa semuanya dekat sama Rasulullah. Jadi setiap sahabat itu, ya mereka ngaku mereka adalah orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan perhatian, seakan-akan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau sakit wahai Sauban? Kata Rasulullah. Rasulullah ngelihat gelagat Sauban, katanya, enggak ya Rasulullah, katanya, aku enggak sakit. Cuma mungkin ada rasa rindu di dalam hatiku ini yang membuatku selalu berpikir. Kemudian Sauban ini beda tatapannya sama Rasulullah. Begitu dia jawab, dia tatapannya bahagia. Ceritakan wahai Sauban, kerinduan apa yang bisa membuat badanmu ini kurus? Makanya Rasulullah ini sangat mengkhawatirkan keadaan Sauban. Maka jawab Sauban, wahai Rasulullah, badanku kurus ini karena kerinduanku kepada engkau ya Rasulullah. Bila aku jauh darimu, hati ini selalu ingin dekat denganmu. Bila sudah bertemu, bahagia luar biasa hatiku ini ya Rasulullah. Dia ngomong begitu tuh sambil menahan tangis haru karena senang luar biasa mengungkapkan kerinduan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini lebih aku cintai melebihi diriku sendiri, keluarga. Tenang Sauban, kata Rasulullah. Kenapa engkau menangis wahai Sauban? Bukankah engkau ini sudah sekarang ini bersama aku wahai Sauban? Rasulullah menghibur beliau, ya Rasul, terbayang olehku wahai Rasulullah, sekarang ini kalau seandainya aku berpisah denganmu, bila datang kematian kepadaku dan manakala maut menjemputku ya Rasulullah, bila di dunia ini aku sudah sangat menderita, aku terpisah kadang dengan engkau ya Rasulullah, bagaimana bila kelak nanti di akhirat telah dipisahkan, engkau berada di tempat yang mulia ya Rasulullah, engkau bersama para nabi-nabi, engkau bersama para rasul, engkau bersama para syuhada. Aku ini khawatir ya Rasulullah, aku nggak bisa melihatmu lagi karena keadaan engkau sudah sangat sibuk, masya Allah, dengan para orang-orang yang diberikan kenikmatan teramat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih hatinya Rasulullah karena dia memikirkan kelak di akhirat bagaimana kedudukan yang indah yang Allah siapkan sama Rasulullah. Sedangkan siapa ini? Ini sebenarnya teguran buat kita, ayuhal ikhwan. Siapa kita ini? Apakah kita ini bakal orang-orang yang selalu membersamai Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW memandang Sauban dengan tatapan penuh kasih sayang. Kesian Rasulullah SAW mendengarkan lirihan umatnya yang rindu kepadanya, tapi Rasulullah juga nggak tahu apakah kelak mereka ini akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak mengucap sepatah kata pun sampai turun ayat dibawa oleh Jibril alaihissalam. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Dan orang-orang yang mereka taat mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang telah digabungkan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan para nabi, orang-orang para pecinta daripada kejujuran, dan para syuhada dan para salihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, demi Allah, keimanan seorang muslim tidak akan menjadi sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, dan dari seluruh manusia yang lainnya.
Cinta Thauban ini kepada Rasulullah SAW merupakan cinta yang dilandasi oleh keimanan. Cinta sampai mati, cinta dunia akhirat. Begitu tidak melihat Rasulullah SAW, meskipun hanya sejenak, Thauban seolah kehilangan semangat hidup, bahkan nampak seperti orang yang sakit. Surat An-Nisa ayat 69 tadi menjawab kegundahan Thauban bahwa kelak siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka ia akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Orang yang taat akan kelak bersama mereka dalam satu tempat dan penuh kenikmatan. Mereka akan senang karena dapat berkumpul, berjumpa, berbincang dengan yang lain. Meskipun berada pada tingkatan yang berbeda, mereka akan saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka ada ikatan dan masing-masing merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang kalau akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Siapa yang kita cintai di dunia ini? Apakah, mohon maaf, sosok pemain bola? Apakah sosok orang yang artis-artis di mana? Di layar kaca? Atau siapa? Maka kita berharap mudah-mudahan orang yang kita idolakan adalah Nabi Muhammad. Kita senang sama sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah keren, ya? Melebihi baju-baju yang bagus semuanya, ya? Sunnahnya Rasulullah ajib, ya? Dan seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya dan akan didekatkan dengan mereka. Jika semuanya tadi masuk surga, itu sudah disebut bersama-sama, walau berbeda-beda derajatnya. Kenapa? Karena antum sudah menautkan, mengikatkan diri antum dengan Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Thauban kembali gembira. Thauban memiliki kebiasaan yang unik. Apa kebiasaan uniknya Thauban? Ia selalu datang ke masjid, ya, sebelum waktu sholat berjamaah dan mengambil posisi di ujung kanan, dan biar bisa iktikaf juga. Alasannya kenapa? Alasannya biar nggak ganggu orang. Posisinya udah di kanan, di ujung, di soft awal, ya. Dan ini keadaan beliau, ini kebiasaannya beliau ini sudah dipahami sama Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat udah tahu kan, kalau Thauban ini pasti duduknya di situ. Dia ambil posisi yang nyaman, ya, ambil posisi paling kanan, ya, dari posisi masjid tadi, yang mana biar juga dapat memandang Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, suatu ketika Rasulullah SAW melihat ke arah kanan ini, oh nggak ada Thauban. Maka Rasul pun bertanya, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang lihat Thauban? Gak ada yang jawab. Belum ada yang lihat Thauban. Akhirnya sholat subuhnya agak ditunda Rasulullah SAW untuk menunggu daripada kehadiran Thauban. Tapi akhirnya karena belum datang juga, ya udah dimulai daripada sholat subuh tersebut. Akhirnya begitu sampai selesai daripada waktu subuh, Rasulullah SAW masih nunggu selesai sholat, nanya, apakah ada yang tahu kabar Thauban? Para sahabat juga bingung, nggak ada yang jawab. Nggak tahu, kita belum ada yang tahu kabarnya Thauban. Akhirnya Rasul bertanya, ada yang tahu nggak rumahnya Thauban? Akhirnya ada salah satu sahabat ngangkat tangan, ana ya Rasulullah, aku tahu rumahnya Thauban. Rasulullah khawatir banget nih, ada sesuatu yang terjadi sama Thauban.
Akhirnya Rasulullah minta diantar ke rumahnya Thauban. Perjalanan Rasulullah SAW menuju ke rumah Thauban ini sangat jauh, kira-kira 3 jam perjalanan kaki, jalan kaki 3 jam. Itu bisa bayangkan bagaimana selama ini Thauban bolak-balik ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di depan rumah Rasulullah SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu mengucapkan salam, ada wanita yang keluar, Waalaikumsalam. Benarkah ini rumah Thauban? Rasulullah nanya. Iya betul, kata, ini rumahnya Thauban. Apakah Thaubannya ada? Kata Rasulullah SAW. Ini perempuan sedih, nangis. Ya Rasulullah, katanya, ini Thauban telah meninggal tadi pagi. Sehingga hal itulah yang membuat Thauban ini nggak bisa hadir ke masjid, karena dia meninggal, wafat. Ya, akhirnya para sahabat jawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan istrinya ini nanya, ya Rasulullah, kami ini ketika Thauban wafat ini bingung. Dia ini ngulangin beberapa kalimat, yang mana kalimat ini disertai dengan kalimat aduh. Apa aja kata Rasulullah SAW? Iya, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Maka saat Thauban lagi sakaratul maut, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan daripada adegan kehidupannya. Adegan kehidupan itu ditampilkan bagi siapapun yang dalam keadaan sakaratul maut, itu ditampilkan daripada adegan kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah wafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Begitu ditampilkan daripada keadaan kehidupannya, Thauban ini biasanya pergi ke masjidnya. Dan ketika Thauban ini pergi berjamaah ke masjid, kita tahu Thauban ini perjalanannya berapa jauh kan? 3 jam jalan kaki ke masjidnya Rasulullah SAW. Tapi begitu ditayangkan daripada adegan tersebut, Thauban ini malahan minta lebih jauh lagi. Aduh, kenapa nggak lebih jauh? Karena ditayangkan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak lebih jauh lagi, katanya? Biar bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul penyesalan di dalam diri Thauban. Mengapa rumahnya ini nggak lebih jauh? Kalau bisa beberapa jam lagi, katanya. Dan dalam penggalan kalimat yang berikutnya, aduh, kenapa yang tidak yang baru? Thauban ini apa? Thauban ini pernah suatu ketika mau ke masjid, karena dia baru buka pintu, saat itu di Madinah lagi musim dingin. Antum tahu sendiri kalau di Madinah musim dingin, Masya Allah, dinginnya luar biasa. Begitu dingin luar biasa, Thauban pikir, ya udah, di dalamnya baju yang baru, dan di luarnya dilapisi dengan baju yang lama. Pergilah Thauban ini ke masjid. Begitu pergi ke masjid, subhanallah, di tengah jalan nemu orang udah kayak mau menggigil, mau mati kedinginan. Begitu orang ini sangat menggigil, Thauban ini ngeliat, ya Allah, kesian ini orang. Dibukalah bajunya Thauban ini yang di luar ini, dan dilapisi kepada orang tersebut. Begitu dilapisin sama Thauban, Masya Allah, Masya Allah, orang ini bisa untuk selamat daripada kedinginan tersebut, dan diajak oleh Thauban bersama-sama untuk menuju masjidnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dalam sakaratul mautnya, Thauban ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dia mengkiswah, memakaikan daripada pakaian terhadap orang yang lagi membutuhkan tadi. Dia memakaikan pakaian dia yang di luar ini yang lah. Kenapa ya nggak lebih baru?
Aduh, kenapa tidak yang baru? Karena Thauban yakin kalau yang lebih baru ini pahalanya lebih besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Thauban, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan lagi satu adegan ketika ia hendak makan. Ketika ia hendak makan roti dengan cara biasanya roti itu dicelupkan ke dalam susu. Roti dicelupkan di dalam susu agak begitu lembut baru dimakan. Nah, begitu Thauban ini biasa makan dengan cara seperti itu, subhanallah, subhanallah. Baru mau sarapan, ada yang ngetep pintu rumahnya. Orang kelaparan, orang miskin minta, ada makanan enggak? Akhirnya apa? Akhirnya Thauban ngeliat nanya, berapa lama? 3 hari belum makan. Ya, ambil sama Thauban roti tadi dipotong 2. Ada gelas juga diisi susu sama, setengah-setengah berbagi dengan orang yang lagi butuh makanan. Thauban merasa iba, kesian katanya. Tapi subhanallah, subhanallah apa? Allah Ta'ala memperlihatkan keadaan yang indah luar biasa. Thauban meringis, aduh, kenapa enggak semuanya? Kenapa tidak semua aku berikan kepada orang tersebut? Thauban ini bukan menyesali daripada perbuatannya, tapi apa? Tapi dia berharap perbuatan baik yang dia lakukan ini dapat dilakukan dengan lebih optimal. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat mencontoh daripada perilakunya Thauban dan mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.